kayaknya sekarang makin banyak nih Ci yang mau Hmm, bidang kecantikan di bidang salon ya. iya, iya, Ya, iya. yang produk itu juga mau untuk aku udah mau di produk, aku mau dong tambah di jasanya juga misalnya gitu ya. Nah, tapi sebelum ngobrol lebih Hmm. lanjut, mungkin aku persilakan dulu deh buat Ciuli untuk sharing introduction siapa Ciuli ke teman-teman Oke, dan oke. Ya, selamat malam semua. Jadi aku kenalan dulu. Mungkin di sini nanti juga ada beberapa teman-teman. Saya sebutnya sih sesama pejuang lashes ya di dunia lashes. Saya sebutnya sih Lash Sisters. Jadi mungkin bakalan ada more Lash Sisters yang akan ikut join di acara IG Live Session hari ini. Jadi pertama-tama thank you Kak Yosef, Kamanda sudah invite me as one of the speakers for today. Saya kenalan dulu sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih lihat saya di sini. Basically saya sekarang itu menjabat sebagai CEO dari Lead Group. Nah, Lead Group sendiri itu bergerak di bidang kecantikan, specifically sih di bidang jasa salon yang provide eyelash extension service. Jadi Lead Group sendiri itu adalah umbrella brand yang menaungi beberapa brand salon eyelash extension, salon nail salon dan sebagainya. Nah, kalau hari ini kan kita ngomonginnya bagaimana membuka bisnis atau bagaimana nih cara kita survive di market yang sudah tersaturasi lah istilahnya. And for me in this case, aku sih ngomonginnya di specifically untuk bidang jasa atau bidang salon. Tapi saya rasa sih what I have to share itu bisa banget dipraktekkan di bidang lainnya atau di industri lainnya sih menurut saya sih ya Kak Yosef. Jadi ya semoga sih ada perbantuan dan ada pencerahan nih dari sesi-sesi omongan hari ini. Jadi so basically kita sudah bergerak sejak tahun 2014. Jadi kalau untuk bidang eyelash extension itu di tahun 2014 itu masih lah baru gitu. Kayak jarang banget ada yang mengenal bahkan kayak denger kayak eyelash extension itu apa sih sebenarnya kayak mereka itu nggak tahu basically consumer itu masih belum mengetahui hal itu. Bahkan kayak kalau saya nggak salah inget gel polish nih kayak kutek gel yang sekarang udah di mana-mana lah istilahnya. Juga sempat at one time itu masuk pertama kali di Indonesia kalau nggak salah in the year 2012 kisaran gitu deh. Itu pertama kali saya kayak wah kayak mendengarkan sebuah konsep kayak gel polish di mana kayak kuteknya itu bisa tahan 1 bulan lebih gitu, nggak terkopek gitu istilahnya. And at that point di mana kayak sebuah service atau sebuah produk yang beneran masuk ke dalam market atau masuk ke dalam pasar. Saya ingat sekali di tahun 2012, tahun 2013 kisaran gitu, untuk ngerjain gel manicure aja itu bisa sekitaran 1 juta rupiah wah, untuk ngerjain waktu itu ya. gel manicure saja. Itu pertama kali di Indonesia atau di Jakarta lah saya ngomongnya ya. Ini for Jakarta, di mana Jakarta pertama kali masuk gel nail polish manicure 1 juta rupiah untuk ngerjain itu saja. Nah, kalau fast forward ke tahun 2022, kita udah tahu lah, mungkin yang cewek-cewek udah tahu atau mungkin yang laki tahu bayarin treatment ceweknya gitu misalnya. Sekarang gel manicure kisarannya kayak harganya berapa sih gitu market price-nya ya, I mean di Jabodetabek gitu. It's about kurang lebihnya kan sekitar kayak 300 ribu, 400 ribu. Artinya there is a pattern there. Bukan hanya untuk gel polish saja, tapi untuk eyelash extension pun there is also a pattern di mana kayak pertama kali eyelash extension masuk itu ya harganya market price ya kita sebut sebagai market price itu di 800 ribu sampai 1,5 juta, bahkan ada yang sampai 2 juta rupiah. Itu pertama kali eyelash extension masuk, maksudnya menjadi sesuatu treatment yang menjadi kayak sesuatu yang baru di Jakarta. Oh, jadi Nah sekarang pas for extension buat teman-teman yang belum pernah tahu itu sambung bulu mata ya teman-teman yang mungkin sudah ada cowok soalnya.
Iya, iya. Jadi kalau di tahun 2014 itu cewek-cewek pada pakainya itu kebanyakan kayak bulu mata palsu tuh Kak. Yang kayak buat make up terus ditempelinnya pakai lem di kulit, terus kayak tiap malam mereka kayak cuci muka dilepas gitu. Jadi buat yang nggak tahu ya, jadi kalau untuk eyelash extension basically eh, itu menggunakan synthetic lashes atau synthetic fiber ditempelkan ke bulu mata asli orangnya gitu sehingga itu bisa tahan angin, bisa tahan air dan bisa tahan sekitar hampir 1 bulan. Dan setahu Nah, saya, kalau kalau aku nggak salah, dari Ciuli ini kan dulu awalnya membawa eyelash extension ini salah satu yang pelopornya lah ya. Di awal-awal itu kan belum banyak ya eyelash extension. ya, Kita ya masuk betul. di Betul Kak. Nah, itu the start ya dimana kayak saya melihat wah produk atau jasa ini itu bisa create added value banget nih buat cewek-cewek gitu. Dan sebenarnya kalau fast forward ke tahun ini pun atau tahun-tahun berikutnya, kita bisa melihat banyak sekali pemain salon bulu mata atau salon eyelash extension itu dari usernya sendiri gitu. Dari yang sudah mengerti dan sudah mencoba produknya atau jasanya sendiri gitu, dimana kayak mereka wah ini profit solution banget buat cewek-cewek seperti itu, makanya mereka melihat opportunity ini dan they jump into the business, into the industry to fill up that gap gitu kan, karena there is a demand tentunya there is a supply gitu. Jadi that's how it all start. dari awal tahun 2013 dulu awalnya. Terus kalau nggak salah aku Ciuli kan awalnya dari rumah ya, dari apartemen ya Ci. Iya, Ya, iya. katanya gitu ya. Lama-lama fast forward ke 2022 ini, kayaknya makin lama makin ada cukup banyak juga salon-salon yang mulai muncul gitu. Karena memang demand-nya ada dan cukup menarik juga ya buat kita untuk membuka jasa pemasangan bulu mata atau eyelash extension ini ya. Dan Betul Kak. Heeh. sampai harganya dari tadi 1 juta, ternyata sekarang jadi segitu. Nah, di keadaan itu mungkin Mm-mm. apakah benar-benar waktu dulu tuh nggak ada kompetisi gitu kan? Kalau saya lihat kan sebenarnya walaupun dibilang pionir atau ada pertama kali, tetap aja kan ada kompetisinya gitu. Mungkin agak Mhm, sih mhm. sekarang gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi mau buka sekarang gitu, misalnya kalau Ciuli kayaknya aku ngelihat Ciuli udah ada ini nih, udah ada brand A, udah ada brand B. Kalau aku gimana ya? Kan nih mungkin ada kayak gitu kan? Ah ya, gini, heeh. Keadaan yang sekarang Mm-mm. penuh dengan kompetisi, penuh dengan ada brand baru bermunculan gitu. Apa sih yang Oke. dilihat, terutama kan teman-teman Ciuli ini kan juga ada Leverless ya, sebuah akademi untuk Mm-mm. resister yang tadi bilangnya ya. Pasti udah melihat Mhm. bukan membangun bisnis salon aja, tapi juga ngelihat ada salon A, salon B, salon C, dan ada founder-foundernya gitu. Nah, apa sih yang Mhm. membuat Mhm. berhasil dan yang membuat mereka tidak berhasil saat mereka lagi Mhm. membangun? Dan karena kan faktanya walaupun kompetisinya banyak, tetap ada yang berhasil ya saat ini ya. Jadi Betul, betul. Heeh. yang membuat Nah, mereka oke. Jadi biasanya kalau di academy saya juga suka sharing sama murid-murid saya juga, and tentunya kayak we still keep in touch juga untuk kalau misalnya ada butuh nasihat atau butuh tips and tricks apa segala macam itu kita tetap keep in touch. Nah, pertama-tama nih misalnya buat teman-teman yang menginginkan atau sudah masuk nih ke dalam industri yang cukup tersaturasi maupun itu di dunia salon, eyelash extension, atau di industri lainnya, yang namanya market yang tersaturasi itu artinya itu sudahlah terbukti gitu bahwa there is demand from the customer ya kan, kalau enggak mana mungkin kayak banyak sekali supplies yang bermunculan kalau tidak ada demand. So that is the good news gitu, market yang tersaturasi itu artinya sudah demand itu sudah terbuktikan istilahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya buat teman-teman yang ingin masuk ke bidang atau market yang sudah tersaturasi. Nah, in this case kalau misalnya ada yang menginginkan mau buka salon nih atau salon eyelash gitu, tentunya first choice kalau misalkan bisa carilah daerah atau tempat yang area yang masih supply-nya itu masih belum banyak. Itu cukup logik kan? Belum supplies belum banyak tapi ada demand atau spending power di market yang kamu mau raih
ya kan? Itu that is the pertama, that is the easiest option gitu. Nah, maksudnya untuk cara tahu ada demand atau enggak itu bisa bervariasi ya tentunya metodenya. Tapi yang mungkin termudah di saat ini di pikiran saya adalah untuk observasi di area itu apakah sudah ada bisnis-bisnis yang cukup similar, semisal kayak misalnya kamu mau buka salon eyelash extension, apakah di satu daerah, apakah di daerah itu sudah ada klinik kecantikan lainnya gitu, semisal. Jadi bisnis yang similar yang mempunyai target market sama dan spending power yang kurang lebihnya sama, seperti itu. If there is a demand, kurang lebih ada demand di sana dan supply masih belum banyak, grab that opportunity. Itu yang pertama gitu. Terus buat teman-teman yang misalnya sudah kecemplung nih, udah terlanjur kecemplung di dunia misalnya industri yang market yang sudah tersaturasi, atau in this case salon gitu, salon eyelash atau salon nails seperti itu. Dan kalian tahu satu blok itu misalnya di satu one row of ruko gitu, misalnya udah ada 3 gitu misalnya. Terus kalian sudah one of them is you gitu misalnya. Itu kan artinya letakkan salon kamu tuh sudah berada di market yang cukup tersaturasi lah istilahnya, karena sudah ada 3 di satu blok gitu istilahnya. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa survive gitu kan? Nah, penting pertama tempat kamu atau bisnis kamu itu harus mempunyai personality gitu ya, dimana you have to build branding for it ya kan. Nah, personality itu karena orang, maksudnya target market itu kan beda-beda, maksudnya personality-nya. Jadi the purpose untuk membangun personality branding bisnis kamu itu untuk mencapai target market yang kamu inginkan dan bisa relate terhadap brand kamu, seperti itu. Jadi itu yang you have to invest in that. Terus kedua, basically find your niche ya, menurut saya ya. Find your niche. Jadi di market yang tersaturasi, di mana kayak mungkin menurut diri kamu, misalnya in this case salon eyelash extension, yang pakai eyelash extension itu siapa sih? Cewek-cewek gitu kan. Kebanyakan perempuan. Tapi perempuan itu banyak loh gitu groupingnya. Segmennya perempuan itu banyak, Bu. Jangan satukan semua cewek gitu istilahnya, all females. Nah, itu sebisa mungkin narrow it down gitu. Semisal kamu mau lebih fokusin cewek-cewek di umur sekian sampai sekian gitu, behaviornya mereka sekian sampai sekian, social economic statusnya sekian sampai sekian, seperti itu. Jadi segmenkan sekali market yang kamu mau gapai dan juga bisa pelajari banget behavior mereka gitu. Ataupun misalnya cewek-cewek itu kan kondisinya atau status cewek-cewek itu kan beda-beda tuh di setiap umur. Ada perempuan yang baru masuk SMA, atau perempuan yang baru masuk kuliah, atau perempuan yang baru masuk kantor, atau perempuan yang bahkan sedang hamil atau segala macam. Itu kan banyak sekali. Penasaran juga deh, Ci. Jadi kalau misalnya kita udah menentukan itu semua, terus nanti ada mungkin teman-teman juga yang iya Ci, tapi aku nih baru mulai misalnya gitu ya. Aku mulainya gimana? Aku bisa mulai, apakah aku harus langsung branding atau langsung ambil studio gitu ya? Oke. Terus aku juga mungkin perlu, jadi Ciul ini aku sempat lihat juga kan, dari saya lihat itu ada kalau nggak salah yang Everlast ya, sempat buat digital campaign dari Everlast yang Twice kalau nggak salah ya, dan itu keren banget juga campaignnya, dan itu berhasil menembus market yang noise-nya sudah cukup besar kan. Cuma pertanyaannya, sampai ke tahap Ciuli bisa campaign di digital campaign itu pasti berproses dari awal Ciuli dari bahan di apartemen dan ngerjain itu kalau nggak salah kerjaan ya Ci ya. Itu gimana sih? Kayak ada yang feels-nya sama buat teman-teman sekarang yang aku lagi mau buka, tapi aku perlu keberanian lebih, dan aku nggak tahu apakah dari awal tuh Ciuli itu gimana ya dari awal, supaya aku juga terinspirasi sejak Ciuli salon sampai pertama kalinya ngambil salon itu rasanya gimana sih Ciuli gitu ya. Terus
langsung berhasil sih atau sebenarnya udah pernah gimana dulu sih gitu. Nah, mungkin ada kayak gitu juga. Oke. Mm-mm. Jadi Uh, pertama-tama sih tentunya you have start small ya. Kalau misalnya mungkin di bidang seperti ini, yang buat teman-teman atau sisters di sini yang barusan mau memulai merintis di dunia service atau dunia jasa apapun itu dan mau start small dulu, bahkan maybe the basement of their home atau di apartemen kalian bikin home studio kecil apa segala macam. Itu pertama eh adalah invest di customer service kalian. Maksudnya customer service in this case is how you service your client personally lah, seperti itu. Ya kan? Jadi setiap klien itu sangatlah berharga. You have to welcome them, acknowledge mereka punya concern, mereka punya kemauan, ya kan, and give value to mereka punya kemauan itu, dan juga reward mereka punya loyalty juga kalau misalkan mereka ada kasih referensi ke teman-temannya atau ke keluarga mereka, do reward them seperti atau referral seperti itu, do reward them. Jadi lama kelamaan itu pasti akan tumbuh sih. Jadi kalau di dunia jasa nih kayak self itu pasti ada kayak istilah kayak lifetime value of a customer gitu kan, karena kalau di jasa biasanya customer itu akan repeating datang gitu, which is very true di industri eyelash atau di studio eyelash lah istilahnya, whether it be small studio atau Rambutnya tumbuh kan datang lagi ya ibaratnya gitu ya. betul. Jadi kayak maksudnya studio yang masih kecil atau studio yang udah besar gitu sekalipun si customer itu pasti repeat lah istilahnya kalau di kebanyakan ya di bidang jasa ya seperti itu, kayak kita refleksi aja gitu juga repeat kan si customer gitu. Jadi si customer ini ada lifetime value-nya gitu, dan itu harus di-realize dulu oleh business owner-nya, which is owner-nya ya in this case is yourself kalau misalnya you are a beautypreneur gitu misalnya. Jadi itu harus di-realize dahulu, jangan cuma fokus cari customer baru mulu gitu. You have to put attention terhadap customer yang repeat. Itu penting sekali karena kalau misalnya nih lifetime value customer kamu tuh tinggi atau kamu bisa meningkatkan lifetime value customer kamu, itu akan menjadi lebih efektif lah, dimana kalau misalnya kamu mau ngiklanin gitu ya, ngiklanin service kamu gitu seperti itu. Akuisisi untuk mendapatkan customer dari effort marketing atau promosi kamu itu akan semakin menjadi lebih efektif dari hal itu. Ya. Terus kedua, oh ya gimana? Oke. Terus kedua Kak, kalau menurut saya lifetime value customer jika bisa ditingkatkan, itu kalau misalnya nih suatu saat kita mau jualan sesuatu hal yang berbeda gitu, misalnya produk atau service yang beda lagi terhadap customer yang repeat itu, mereka akan cenderung lebih gampang gitu belinya. Karena udah pernah gitu beli. kayak iya, karena mereka sudah percaya terhadapmu dan bisnismu. Seperti itu. Jadi what you offer will be easier gitu kalau buat mereka untuk beli lah istilahnya, untuk meyakinkan mereka. Terus dan tentunya kalau misalkan dengan itu profit dari, kan namanya kita berbisnis untuk mendapatkan profit kan, bukan cuma mengisi waktu luang. Gitu. Kalau itu bukan bisa hobi. It's a hobby tuh, it would be great, tapi in the end yang akan sustain bisnis kita adalah profitability. Sustain dan bisa supaya kita bisa tumbuh lah sebagai bisnis adalah profitability. That is the end goal. Dan kalau misalkan di bidang jasa nih, kalau misalkan kalian bisa meningkatkan lifetime value si customer kalian dan lebih mendapatkan repeat klien lebih banyak lagi, meningkatkan hal itu, tentunya your profit pasti akan lebih meningkat otomatis. It's just automatically like that gitu. Berputar lagi ya, kita masukkan lagi 2 orang
nanti 2 orangnya kembali ke kita lagi, tambah lagi 2 orang baru lagi, jadi 4 orang lagi. Betul, correct, yes. Jadi daripada terlalu fokus sekali on like always ya, maksudnya selalu fokus mencari new customer, new customer, new customer dengan misalnya nih kalau yang what I see, what I observe di kebanyakan misalnya di satu bisnis yang sudah di saturated market lah seperti ini, what they do is lower their price, keep lower, maksudnya turunin harga terus gitu loh Kak. Jadi kan entah itu minuman, entah itu service, entah itu whatever gitu lah istilahnya. Jadi jadi mereka saingannya itu menurunkan harga nih, siapa yang harganya lebih rendah gitu istilahnya. Jadi menurut saya di bidang service, kalau terutama di bidang service is just not sustainable gitu. Ya karena ya what you want to achieve is high lifetime value for the customer gitu loh in the end. Yang pertama tadi, jangan merasa bahwa aku melihat di kanan kiriku ini udah udah ada outletnya, ada rukonya, ada yang udah di mall. Aku ini baru mau mulai. Jangan merasa kita nggak bisa mulai di hari ini saat marketnya sudah saturated. Karena tadi udah dijelaskan sama Ciuli, yang paling penting adalah justru itu keunggulan saat kita belum punya tim, saat kita belum punya outlet. Artinya kita ketemunya satu orang ketemu satu orang. Jadi real connection-nya lebih bangun. Dan oleh karena ada connection kebangun, orang lebih mudah untuk jadi repeat lagi ke kita sebetulnya dibandingkan mereka yang udah punya lebih besar outletnya atau lebih banyak cabangnya gitu ya. Kan nggak langsung semuanya gitu. Use that strength, ya itu adalah strength kalian gitu. Dan tentunya of course deliver ya, karena kalau di bidang jasa itu penting sekali, bukan hanya build relationship, tapi hasil yang dikeluarkan dari transaksi itu harusnya si customer puas dengan hasilnya. Yes. Karena ini juga dari pengalaman Ciuli dari awal tahun 2012-13 itu, kalau nggak salah sempat ada bad experience juga ya di awal ya. Dan sama-sama PLS memang kualitas yang diberikan belum bagus ya waktu itu ya, dan karena itu juga salon ALS-nya. Betul. Terus kalau misalnya untuk kita yang udah sempat jalan, udah sempat berputar profitnya, kalau saya bilangnya profitnya diputerin supaya bisnisnya bisa makin besar lagi gitu. Udah nanganin, kita udah sibuk sendiri untuk kesana kemari nanganin clients. Terus kendala keduanya, aku tuh kadang-kadang nggak berani kalau aku mau buka salon gitu ya. Kalau sempat waktu mau buka salon itu pilih lokasi, pilih tempat, dan memberanikan diri untuk ya udah deh aku mau maju nih gitu. Apa sih yang membuat kayaknya ini saatnya sekarang nih gitu ya? Apakah itu dari sisi personal ataupun dari sisi kayaknya ada opportunity nih? Boleh nggak sih di share sebaiknya kapan kita mungkin home service atau klien sendiri sampai kita lompat ke buka cabang, misalnya ke buka salon itu? Oke, jadi pertama-tama you have to ask yourself, nama ini realita saja gitu, bahwa kalau kita membuka salon sendiri tentunya butuh modal ya, modalnya juga nggak sedikit gitu. Mungkin kayak Yosef sendiri juga tahu kan, kita misalnya harus sewa tempat, bisnis, segala macam itu kan all upfront. Kita hiring tim itu juga lah tanggung jawab kita sebagai yang punya bisnis untuk bisa ya menafkahi dan bisa membuat bisnis ini sustainable supaya mereka juga mempunyai jenjang lah istilahnya, maksudnya timnya. Jadi sebelum masuk ke tahap itu, pastikan terutama ya modalnya sudah cukup jika itu dimulai dengan bootstrapping, which ya yang saya lakukan adalah juga bootstrapping seperti itu. Jadi kumpulkan dulu modal, entah itu dengan dari home service kalian, misalnya in this case ya di jasa ALS Extension, kumpulkan modal yang cukup. Pastikan juga bahwa tim kalian itu atau dari segi operasionalnya itu bisa berjalan. Tentunya banyak pasti kita masih turun sendiri tuh ya Kak Yosef, tapi dari segi misalnya di ALS Extension, hal yang bisa kita salurkan kepada tim kita salurkan. Artinya kita belajar untuk mendelegasikan tugas supaya bukannya kita nggak ngapa-ngapain, tapi justru kalau kita bisa mendelegasikan tugas itu, kita bisa lebih fokus di hal yang lebih penting lagi.
seperti itu untuk mendevelop bisnis ini lebih lanjut dan itu ya step by step sih tentunya ya gitu kayak misalnya nih contoh diambil dari eyelash extension saja deh karena saya pengalamannya di eyelash extension. Jadi eyelash extension tentunya membutuhkan tim di depan artinya front team kan itu terapis gitu istilahnya terapis yang mengerjakan jasa itu kepada si klien. Nah kalau dulu di home service atau di private studio artinya yang mengerjakan itu kan kita sendiri gitu ya kan. Nah sewaktu kalian membuka salon artinya you have to have a team yang bisa mengerjakan hal itu kepada klien ya kan. Artinya harus dibentuklah sebuah training yang bisa mengajarkan hal itu kepada tim kalian dan tim kalian bisa mendeliverkan hal itu dengan baik kepada si klien seperti itu. Jadi Ini ya dari juga belajar Leverless Festival ini udah ada dari tahun lalu ya buat teman-teman yang mungkin baru tahu Leverless baru Ciuli baru ketemu. Jadi Leverless Festival ini sebuah akademi yang tahun lalu itu udah ada dan saya sempat join dan salah itu adalah pricing dan menu development buat les bisnis ya. Jadi ya dengan yang kita pikirkan kan di tempat lain itu mungkin hanya belajar seputar tekniknya aja walaupun teknik juga sangat penting ya karena kalau tekniknya nggak akan bagus gitu. Tapi ternyata luar dari teknik untuk mengembangkan bisnisnya pun kita perlu ada beberapa ilmu-ilmu bisnisnya juga gitu. Seperti kalau tahun lalu ada branding ya, ada branding satu, kedua ada pricing and menu development. Nah itu menarik banget karena salah satu slide-nya Ciuli itu mengatakan bahwa ada yang harganya 500.000 tapi laris, tapi kok ada yang saya harus 200.000 aja tapi nggak ada yang beli gitu ya. Nah itu juga menarik ya teman-teman. Jadi pasti banyak yang merasakan kayak gitu ya. Kenapa ya? Kemarin isinya dari price and menu development untuk les bisnis dan memang isinya juga cukup menarik karena ada beberapa detail tips dan trik yang memang mungkin spesifik ke les bisnis itu sendiri ya yang diaplikasikan. Iya betul Kak Yosef. Jadi untuk sebenarnya untuk Leverage Festival, kalau tahun lalu kan kita adanya online karena because of the pandemi. Jadi kalau tahun ini kita adakan offline ya, maksudnya acara conference. Ada partisipan-partisipan yang sudah dari luar kota bahkan kayak sudah maksudnya mau terbang ke Jakarta untuk attend this event. Ya nantinya kan juga salah satu speakersnya narasumbernya itu juga Kak Yosef untuk ini ya digital marketingnya. Karena saya melihat atau saya sudah kayak bertemu dengan banyak students di akademi saya ataupun bukan juga cuma students tapi kayak other lash sisters lewat sosial media yang bisa mendapatkan bantuan lebih untuk mengembangkan bisnis mereka masing-masing sih. Seperti itu. Bantuan lebih itu dari segi bisa dari skill atau bisa juga dari business management knowledge yang dimana kayak jarang sekali ya Kak Yosef dibahas yang spesifik towards salon gitu istilahnya atau lash studio gitu. Gitu. Jadi that is my goal untuk menjadi satukan para narasumber di acara ini supaya para partisipan juga bisa mendapatkan guidance, education di satu tempat ini gitu. Dan ini nanti di 9 September. Nah, yang menarik ini mungkin kalau sekarang ini udah mulai lepas dari ibaratnya harapan saya sih post pandemik lah ya karena di offline kan paling kena imbasnya banget kan dan sekarang udah membaik ya kelihatan ada mulai berputar gitu. Walaupun kayaknya di bulan awal-awal tuh bulan Maret itu kan kita sama-sama kena juga dan sama-sama sempat beberapa bulan juga gitu ya. Dan Iya, aduh kalau bidang jasa sewaktu pandemi itu terkena sekali sih Kak Yosef. Mungkin Kak Yosef juga tahu ya, menjalani juga kan gitu. Tapi the thing with this industry, mereka ini cukup persisten, resilient. Industri kita atau kecantikan in general itu resilient sekali di mana kayak yes waktu pandemi itu turun, tapi kayak sekarang ini udah kayak naik lagi gitu, yang mengartikan bahwa demand ya akan bounce back, maksudnya sudah bounce back sih sekarang. So the problem mungkin teman di industri lashes yang mungkin kayaknya omsetku ini masih belum naik nih, ini gara-gara pandemi. Nah mungkin teman-teman yang belum memiliki bisnis ataupun ilmu promosinya nih yang perlu dikuasai nanti di festival karena kadang-kadang kita kan ada beberapa yang
menyalahkan pandemi atas ketidaknaikan omset kita, yang padahal ada beberapa salon lainnya yang sebetulnya oke sekarang udah Mhm. mulai sekarang. Nah itu artinya mungkin kita perlu Mhm. ikut nih kelas-kelas yang seperti yang diadakan oleh Leverless juga ya. Nah, ya itu juga Kak Yosef. Jadi kalau one key thing buat pemain bisnis yang sudah berada di titik market yang sudah tersaturasi adalah your R&D, maksudnya R&D kalian atau inovasi kalian itu tetap harus up to date sekali gitu. Jadi kalau misalnya nggak up to date ya yang lain akan menyusul gitu dan ya akan maksudnya dirimu akan ketinggalan fall behind gitu. Jadi itu penting sekali sih apalagi if we are doing business di market yang tersaturasi, pentingkan juga R&D atau inovasi-inovasi terbaru lah istilahnya. Makanya kalau ya maksudnya di akademi kita pun juga kita melihat kalau misalnya nih ada treatment baru apa yang cocok sekali diintroduksikan, kita bawa masuk untuk dikenalkan kepada lash sisters yang minat untuk belajar Nah, gitu. ini maksudnya gimana sih Mhm. kan inovasi dan produk baru ke dalam salon kita. Nah, kebetulan saya juga sempat lihat dari Everlast sama dari Yunrui, itu kan saya scroll-scroll lah penasaran ke bawah gitu. Kadang-kadang kita kan belajar dari juga ya, termasuk belajar dari Ciuli juga gitu. Dan saya Sama-sama Kak. pergerakan setelah pandemi terjadi itu, Ciuli nggak berdiam diri, tapi aktif exploring banyak banget metode-metode Hmm. marketing, apa yang kira-kira bagus, itu dicoba semuanya gitu untuk pertama kali. Dan itu banyak sekali yang itu pertama kalinya Ciuli nyoba ya. Mulai dari launchingnya produk, sempat kalau nggak salah di bulan-bulan awal Februari, udah mendekati Maret itu sempat ekspor ke TikTok juga ya Ciuli ya. Aku coba pakai KOL, pakai TikTok gitu ya, aku testing bagus kayak gitu ya. Nah, mulai ke IG Live ya Ci ya. IG Live, aku di IG Live Perles Hodirui gitu. Nah ini mungkin beberapa dari kita yang kalau kita ada yang takut karena terhadap kejadian tertentu, kita jadi beku, jadi freezing gitu. Tapi ada juga mereka yang merespon dengan cara berani exploring gitu, berani coba macam-macam gitu, sehingga menemukan oh ternyata yang bagus tuh di sebelah sini ya gitu ya. Nah itu aku lihat banyak banget exploringnya juga sebetulnya. Nggak hanya Iya, dari, iya. iya. Itu penting sekali sih Kak Yosef karena maksudnya dalam pemain bisnis misalnya kayak beautypreneur atau entrepreneur yang lainnya yang bergerak di bidang lainnya seperti itu. You have to eksperimen sih karena there is no right or wrong answer kalau maksudnya dari segi marketing strategi segala macam. But yang terpenting adalah satu, kita harus dengarkan klien kita what they want ya kan seperti itu. Kalau misalnya kita mendengarkan, artinya kita bisa merespons. Ya kan, kalau misalnya kita tidak ada kayak any kind of insight seperti itu ya, we just have to guess around gitu kan, maksudnya harus menebak-nebak. Jadi memang penting sekali cara merespon juga ada cara eksperimennya, tapi juga harus relevan terhadap market masing-masing. Ya betul sekali. Itu Mm-mm. salah satunya testing. Mungkin ini salah satunya, saya nggak tahu bener apa enggak sih. Ini hanya menebak-nebak aja sebetulnya. Aku cobain di arah ke TikTok, misalnya di KOL TikTok. Tapi ini kayaknya audiensku tuh bukan di sana gitu, misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu ngikutin Mm-mm. apa yang di market lagi trending kalau memang audiens kita bukan di sana gitu ya. Dan ini yang tadi Cioli bilang bahwa targetnya ALS itu salon itu semua wanita. Ya wanita yang mana dulu nih gitu ya. Jadi yang umurnya berbeda-beda, dari sisi ekonominya berbeda-beda, bahkan dari sisi taste-nya juga berbeda-beda gitu. Itu kenapa Betul. salah satunya yang mungkin maksudnya gimana sih berbeda-beda itu kayak gimana gitu. Nah, salah satunya adalah Julie yang foundernya sama, orangnya sama, kok punya dua brand berbeda. Itu kan berarti udah melihat Mhm. market berbeda gitu ya. Jangankan kita Mhm. orang yang Mhm. Julie, berarti kan kita kan orangnya berbeda gitu. Mungkin kita membuat dua Mhm. brand yang karakternya berbeda. Tapi even Mhm. sendiri aja bisa membuat dua brand yang berbeda. Artinya ini beda banget tuh teman-teman, target Iya, market gitu kan ya. Nah, boleh iya, nggak sih iya. diceritakan sedikit aja waktu di awal itu kan membangun Everlast itu dari mulai di home service, terus mulai naik nih dari klien sendiri masuk ke lebih tersistem, dan juga yang terpenting brandnya mulai jadi nih, oh brand Everlast udah ketangkap nih. Terus Ciuli mau buat Mhm. lagi yang baru ya adalah si Rui gitu, bukan secara Mhm. Mhm. cara tadi audiensnya itu.
itu gimana sih prosesnya sehingga bisa menemukan si Rui itu supaya teman-teman kebayang oh yang maksudnya berbeda itu kayak gini loh maksudnya antara Everlast sama Rui. Mhm. Boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Jadi sewaktu kita memulai bisnis Ruhi atau even sebelum bahkan memulai bisnis Ruhi, kita ada sedikit questionnaire lah istilahnya atau indirect focus group. Kita melakukan indirect focus group terhadap ya uh, mix of people gitu, mix of people yang yang masuk dari segmen target market kita atau segmen target market eyelash extension gitu. Dan di sana kita menemukan bahwa Everlash ini sangat terasosiasi sekali dengan yang Hollywood style atau yang istilahnya Western style eyelash extension yang mungkin lebih bold, lebih dramatik seperti itu sih. Terus mereka juga mengasosiasikan brand yang pertama itu dengan kayak elegan, terus kayak too far to gapai gitu istilahnya Kak, kayak seperti itulah. Maksudnya in other words a bit intimidating seperti itu. Nah tapi berarti sebenarnya tuh ada consumer istilahnya yang menginginkan hasilnya itu yang for daily gitu loh Kak. Kayak Yusuf. Jadi kayak mereka menginginkan hasil yang effortless, yang light, yang natural, yang friendly seperti itu. Nah, ya that is where when Ruhi was born actually, yang brand yang kedua gitu. Basically untuk memenuhi demand dari consumer yang mempunyai mempunyai personality dan yang mempunyai personality yang mirip dengan Ruhi sendiri. Seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi yang consumer-consumer yang bisa relate terhadap brand personality-nya Everlash, ya mereka akan tetap ke Everlash. Tapi buat consumer yang lebih bisa relate kepada diri mereka sendiri, brand yang Ruhi, ya mereka akan ke Ruhi gitu. Which is, ya meskipun dua-duanya sama ya, maksudnya kayak eyelash extension sama di bidang eyelash extension dan memberikan jasa yang sama, tapi tidak saling kanibal gitu loh, Kak. Seperti itu. Jadi aku juga sampai ngeliat ada nggak teman-teman satu kata yang disebut mengenai masalah teknis eyelash-nya? Nggak ada ya waktu nge-develop Everlash sama Rui ya. Jadi itu artinya Ya. teman-teman kalau kita kadang-kadang kan aku juga merasakan sih kalau kita belum develop perbedaan di antara kita dan tetangga kita dan lainnya gitu, kita menganggap aku kayaknya di kanan kiriku ini lebih banyak kompetitorku deh. Nah, itu artinya teman-teman belum nemu aku sebenarnya brandku ini ke arah mana ya? Aku personality-nya kalau tadi Cili bilang ke arah mana ya? Aku punya quotes yang karena sekolah bisnis kan banyak quotes ya, jadi aku bilang kalau if you cannot know your difference, then you will think your competitors itu you will think you have a lot of competitors, not collaborators. Sebenarnya collaborators gitu. Kalau kita tahu perbedaan kita, tangga kita, nah permasalahan fine kita tuh di mana sebetulnya. Jadi kita pikir itu ada salah itu pasti kompetitorku. Itu ada salah eyelash, itu pasti kompetitorku yang di sana gitu ya. Padahal bukan teman-teman, dan itulah kenapa menangkap kenapa Ciuli itu mau membuat Lash Sisters, karena kita kalau mindset ini collaborators kita akan jadi sisters. Ini kompetitorku nih salam gitu ya Ci. Sebenarnya kita meskipun ya kayak di bidang lash industry ini, meskipun betul jasa yang diberikan kurang lebih kan plus minus mirip lah istilahnya gitu, tapi jujur kalau dari saya sendiri, saya sangat belajar banyak dari maksudnya para other salons ini, other salon players yang ada di Jakarta ini, Kak Yosef gitu. Jadi memang betul sewaktu kita mau start a business, apalagi di market yang tersaturasi ini, janganlah cuma kayak just start like that. Memang harus mengerjakan a certain research dulu ya, gitu. Research apa tuh yang harus dikerjakan? Ya tentunya kalau misalnya sudah ada goal mau buka di mana, ya tentunya harus kelilingin kan, kayak di daerah sana ada nggak yang memberikan jasa yang sama atau mirip gitu dengan
bisnis kalian. Nah, mereka how do they market themselves gitu kan? How do they put themselves, brandingnya mereka tuh seperti apa sih? Seperti itu, price pointnya mereka itu kurang lebih seperti apa sih? Dari sana kurang lebih kita bisa tahu juga target marketnya itu seperti apa gitu. Nah, sebisa mungkin ya kalau misalkan harus buka di tempat yang sama, ya tentunya kita harus membedakan diri kita sendiri gitu. Dan perbedaan itu ya pertama yang tadi ya kayak personality dari branding, personality of the business and the brand seperti itu harus dibangun dahulu. Terus juga realizing what is your differentiation, positioning kamu di sana itu seperti apa sih, apa yang membedakan kamu gitu kan. Itu juga penting sekali. Itu kalau misalnya baru mau membangun bisnis, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk sudah nih kalian sudah jadi nih bisnisnya dan bagaimana cara survive ya. Nah, itu di bidang jasa penting untuk mementingkan customer service. Itu penting banget. Customer service is very important, apalagi kalau di bad times ya, kalau misalnya ada customer komplain apa segala macam itu harus diselesaikan, jangan sampai masalah itu nggak diselesaikan karena ya akan get in trouble lah for your business gitu. Terus yang kedua, tadi saya bilang fokus di differentiation dan tentunya be consistent sewaktu berkomunikasi, mengkomunikasikan message itu di marketing communication yang kalian, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu fokus di retaining your client lah istilahnya. Your repeat client itu berharga sekali, jadi harus dijaga your repeat client. Terus yang ketiga ya fokus juga untuk terus memberikan value kepada customer existing klien kalian gitu. Jangan berhenti untuk memberikan value itu kepada existing klien kalian. Oke, thank you juga. Itu tadi poinnya tuh. Nah, kok ya teman-teman ya. Jadi kalau di breakdown, satu, selain produknya harus bagus, lesisnya mesti bagus. Kualitasnya udah harus oke deh, supaya orang balik lagi ya, supaya nggak ke tempat yang lain. Tapi ya, itu create value added ya. Lalu selanjutnya jangan lupa tadi sempat di-mention personality brand-nya. Kedua, sempat mention juga tuh ada message-nya. Kok jual airless ada message-nya ya? Nah, itu ada baru lagi tuh ya. Message. Terus nanti teman-teman juga harus coba lagi untuk gimana caranya kita mendevelop menu pricing-nya. Jadi ada beberapa poin nih untuk membuat perbedaan. Nah, kalau di Gila kan kita nggak bisa sampai detail ya, Ci ya. Itu kenapa ada event Leverless Festival nanti di bulan September ya, Ci, kalau nggak salah ya. Di bulan September. Betul. Karena kita akan buka secara detail, teman-teman bahkan nanti bisa nanya ya, Cici ini gimana sih kalau gini Cici ini kalau RUU-nya bedanya sama FLS kayak gimana sih, bisa ketemu langsung di sana juga kan, karena Cici yeah, I would love to see some of you all there. Dan tentunya kan di sana kita juga ada booth juga ya. Memang kan conference-nya ada tiket masuknya kayak Yosef. Tapi kalau booth-nya sendiri atau misalnya just wanna say hi gitu, datang aja. Itu is open for public gitu. Terus mungkin aku mau flashback bahkan sebelumnya ini, sebelum pandemi sempat lihat juga di 2015 sampai 2018 itu kan kurun waktu di mana Ci Yuli ini mulai dari home service terus lompat ke salon, buat salon. Nah, begitu salon itu pertama kali nge-explore ke tadi buat personality brandnya, berani juga invest ke brandingnya juga gitu waktu itu. Terus aku secara marketingnya, secara activationnya itu juga a lot of testing juga di waktu-waktu 2015-2018 itu kan. Mulai dari awalnya itu kalau nggak salah ada bloggers gathering gitu kan. Iya. Gathering terus awalnya belum begitu intensif. Mungkin ada hanya testimoni yang orang onsite masuk di salon, kita rekam testimoninya gitu kan awalnya ya. Terus lama-lama di momen tahun berapa ya, saya lupa, 2016-an ya Ci ya, udah mulai ada buat kelas certification, sama begitu transisinya yang besar banget itu adalah 2018. Mulai kayak aku ngelihat nih, ternyata di offline pun yang kita punya cabang pun kita mesti aktif di online ya gitu. Itu kan berbeda juga ya, karena tahun sebelumnya itu kan memang belum terlalu ramai di online, terutama 2015. Tapi di 2018 Yuli udah mulai, ini kayaknya aku harus ada juga nih di online nih gitu ya. Itu apa yang membuat itu berpikiran kayak gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lainnya juga jadi terinspirasi juga nih dari cerita transisinya Ci Yuli.
Transisinya itu yang memicu tentunya market yang menjadi saturasi. Itu. Jadi of course dengan market yang maksudnya dulu awal-awal tadi kayak Yosef yang saya sharing tahun 2015 itu kan kayak masih baru gitu kan, masih adem lah istilahnya. Gitu. Jadi ya we work dengan apa adanya seperti itu. Tentunya banyak sekali di tahap itu di tahun-tahun 2015 tahun 2016 itu banyak sekali aktivasi untuk mengedukasi karena belum banyak konsumen yang mengerti gitu apa sih lash extension fungsinya itu apa seperti itu banyak juga negatif rumor terhadap jasanya tersebut gitu jadi ya harus di-convince harus di-education seperti itu jadi sebenarnya banyak sekali activation during those period yang tadi kayak Yosef bilang 2015, 2016, 2017 itu yang surrounding education, Kak. Jadi tadi kayak Yosef bilang karena memang kita pas bergerak itu memang di awal-awal lah, di awal-awal di mana lash extension itu ya kurang lebih baru dikenal lah ya. Artinya masih juga banyak konsumen yang masih bertanya-tanya, apakah ini berbahaya? What is this? Ini sebenarnya ini akan memberikan value apa sih terhadap hidup saya gitu. Banyak konsumen yang menanyakan hal itu. Jadi ya banyak edukasinya. Terus masuk di tahun 2000 ya 2017 sampai ke 18 lah sekitar segitu. Karena memang juga udah mulai banyak lah istilahnya masih belum sebanyak sekarang memang kayak Yosef cuma memang udah mulai banyak artinya kita juga harus fokusin juga nih di online marketing channel kita karena memang waktu itu kan Instagram juga lagi hits banget ya kayak Yosef ya waktu zaman-zaman itu jadi memang harus mulai fokus di exposure atau awareness di mana haruslah kita maksudnya invest di KOLs seperti itulah influencer seperti itu untuk ya mencoba treatment ya kan dan mereka kayak membantu kita untuk menyebarkan the words lah istilahnya. Dan itu kalau kita udah nemuin brand personality-nya kita jadi mungkin teman-teman di sini nanti bisa ngeliat ya Everless sama Rui ya. Kita pun terasosiasikan dengan influencer yang totally different juga sebetulnya. Jadi itu kan teman-teman nanti datang ke nanti di Everless Festival itu kita jadi ngeliat nih karena di Everless aja aku ngeliatnya ada beberapa yang mulai dari 2018 kan intensif banget tuh mulai keluar campaign ya sebelumnya nggak pernah tuh ada campaign ya dari itu apa ya gitu ya tapi ternyata mulai ada develop produk lain baru ada campaign ini campaign itu gitu ya dan ternyata itu yang elemen-elemen yang perlu dilengkapi selain skill dari si lesisnya sendiri dan itu yang kenapa di Everless Festival nanti teman-teman juga bisa ekspor lagi ya sebelum ke sana teman-teman bisa lihat itu bentuk hasilnya ya tapi ngebuat kayak gitu tuh gimana ya nah nanti teman-teman bisa temukan itu di Leverless Festival ya kalau boleh di-share sih iri live kita kali ini itu Leverless Festival itu kapan dan mungkin di mana sih teman-teman bisa melihat lebih lanjut gitu Oke. Jadi untuk acara Leverless Festival ini akan diadakan di Jakarta Hotel Century Park yang di Senayan. Nanti tinggal Google aja Hotel Century Park Senayan itu di persis di seberangnya GBK ya atau lurusannya FX Mall. Itu akan diadakan di tanggal 9 September ya dari jam 9 pagi sampai sore sampai malam gitu sampai jam 6 sore gitu. Jadi di acara itu sendiri ada dua acara ya Kak Yosef, ada conference untuk participants dengan ilmu-ilmu dan daging yang akan di-sharing oleh para speakers. Jadi it's like you are taking a full day of classes gitu, itu di conference-nya. Terus kita juga akan ada booth sendiri untuk ya basically buat teman-teman yang berminat atau beauty enthusiast atau teman-teman lashes atau teman-teman yang ingin memasuki dunia lash extension gitu misalnya di industri salon gitu yang ingin datang untuk melihat-lihat produk, untuk mau tanya-tanya soal academy atau cuma ya just wanna say hi, how you doing itu juga nggak apa-apa sih. Jadi untuk di booth, daerah booth itu free, nggak ada tiket masuk gitu seperti itu sih. Jadi kalau aku boleh di-sharingin kalau sekarang kan mungkin yang terlihat saturated itu di kota-kota besar ya
Tapi ternyata Indonesia itu kan banget sebetulnya ya. Dan aku rasa Mm-mm. apa tahu yang kalau teman-teman di sini ngeliat aku dari daerah ini nih, aku dari daerah ini nih, itu masih open banget sebetulnya ya. Jadi Ya, ya. ada daerah yang sebetulnya belum terlalu saturated. Area yang saturated itu kurang lebih di mana saja, berarti teman-teman yang di luar itu masih terbuka lebar tuh untuk belajar buka salon IELTS gitu ya. Betul, betul, betul sekali. Selama ada demand-nya dan atau mungkin mungkin orang-orang di kota tersebut masih belum menyadari bahwa wah enaknya ada value banget nih memudahkan hidup saya. Selama ada demand-nya, it can work. Oke, terakhir Ci, Mm-mm. 3 alasan Mm-mm. utama teman-teman yang pemula mungkin yang lagi tertarik, aku udah punya salon IELTS tapi kayaknya aku mau datang ke Levelers Festival itu apa sih ya 3 motivasi utama buat teman-teman di sini Les Sister supaya nanti dapat value di Levelers Festival itu apa aja alasannya Ci? Silakan Ci untuk menutup live kita. Oke, jadi pertama-tama nggak akan ada lagi event yang kamu bisa akan belajar dari 8 masters di bidangnya masing-masing hanya di event ini saja. Jadi 8 speakers atau 8 masters ini akan langsung sharing topik yang mereka sudah specialize banget dengan kamu. Bukan cuma atas-atasnya saja, tapi daging-dagingnya. Jadi yang biasanya kamu harus kayak belajar dan bayar ke satu master gitu istilahnya udah bisa didapatkan di sini untuk seharian gitu. Terus yang kedua tentunya this is a community ya, kita sedang membangun komunitas slash sisters, artinya buat kalian yang ingin memasuki industri eyelash extension, this is the perfect place untuk kalian tanya jawab langsung gitu. Kayak dari orang-orang yang sudah berpengalaman di industri ini, di mana lagi ya kan, untuk mendapatkan teman lah istilahnya, teman ataupun insights dari industri ini gitu. Jadi this is where it is gitu. Terus yang ketiga, ya tentunya we are enthusiastic untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi nggak ada namanya pelit ilmu di acara ini. Kalau misalkan kalian ada mau tanya anything at all, you know, this is the place gitu. This is the place di mana kayak it is a safe place, tempat yang aman untuk bertanya-tanya. Apakah itu seputar bisnis, seputar treatment, teknik, I mean untuk handling customer service segala macam gitu. Jadi this is a safe place untuk bertanya-tanya dan tentunya um, apa namanya dapat goodie bag yang juga very good in value ya. Dan di hari itu pun satu hal lagi, ada 4 nih berarti kayak maaf. Karena kan kita juga akan mengadakan booth di sana gitu. Jadi artinya kalau misalkan buat teman-teman yang misalnya mau beli barang, lashes or whatever it is, itu akan mendapatkan special price di hari itu saja. Oke. Dan kalau nggak salah kemarin baru ada apa udah selesai ya giveaway dari Ciuli ya, giveaway tiket kalau nggak salah ya. Ya, oh ya kita ada giveaway nanti ada di ini di feed post saya. Iya. Kita akan umumkan pemenang giveaway untuk event ini itu di tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Wah, berarti masih ada kesempatan Ya, jadi ya. jadi masih bisa masih bisa ikutan giveaway-nya. Kalau untuk giveaway, yang menang akan mendapatkan free tiket masuk ke acara conference untuk mendengarkan 8 speakers berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi pengalaman. Dan yang menang ini bisa mengajak satu temannya lagi dengan harga 50% dari tiket price-nya. Oke, wow. Oke, thank you Ci udah sharing malam-malam hari ini. Kayaknya ada banyak hal yang sebelumnya nggak pernah tahu, sekarang jadi tahu gitu ya. Apalagi behind the story effortless sama Rui. Semoga membantu. Sampai jumpa lagi Semoga membantu kayak dan sampai jumpa lagi buat teman-teman. Ya, sampai jumpa lagi nanti di September di Levernas Festival. Jangan lupa ini giveaway-nya masih ada beberapa hari, teman-teman bisa ngambil nih ya. Lumayan loh, bisa datang ke sana dan kita bisa work ya dengan teman-teman yang mau bangun les bisnis. Iya. Cici, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you ya Kak Kasal, thank you Kak Manda. See you soon.